Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin membagikan cara menggunakan session yang digunakan untuk out, login kayak gitu, dimana data user itu disimpan di lokal HP kita. Nah, di sini kita akan menggunakan share preference. Untuk penerapannya nggak langsung diterapkan ke out, tapi saya akan contohin gimana cara pembuatannya berhubungan dengan saat ini kan Flutter dan no safety. Nah, ada perubahan antara yang belum no safety dengan yang udah no safety pada saat pengambilan data dari session Android ini di mobile ini menggunakan share preference. Kita daftarin dulu pakai share preference-nya di PubSpec Camel. Nah, biasanya kalau untuk share preference ini dia bentuknya adalah berupa plugin, jadi akan otomatis generate plugin register seperti ini. Ini biarin aja nggak apa-apa. Kemudian kita akan bikin file baru di sini. Untuk fungsinya kita akan pisahkan. Kita namain aja di sini event underscore pref dot. Kemudian kita bikin kelas namanya event pref kayak gini. Kita bikin metode static tipe kembaliannya adalah future. Misalkan kita punya di sini adalah kelas user. Kita bikin user dot dart. Contoh ini contoh aja. Kelas user. Datanya bla 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 kayak gitu. Yang penting kita udah punya kelas user. Nah, jadi di sini kita akan nge-return data kelas user, langsung nge-import di sini. Terus kita namain nama metodenya adalah get user. Kemudian kita jadikan asin kurung kerawal. Nah, di sini kita bikin dulu user dengan null safety-nya itu kita namain aja user dengan huruf kecil semua. Terakhir kita return usernya. Nah, terus untuk kembaliannya ini kita juga jadikan sebagai null save. Sebelum di return data usernya dari mana? Dari share preference. Kita bikin dulu instance dari share preference-nya. Kita bisa namain aja final ref sama dengan await share preference dot get share preference dot get instant. Setelah itu kita eksekusi wrap dot get. Getnya get apa? Kita ambil get string dulu dengan kata kuncinya adalah user. Nah, karena penyimpanan session ini nggak ada yang berupa objek kayak gini, yang ada itu string contohnya, kita lakukan kayak convert JSON gitu. Kalau untuk penyimpanannya dari user ke map, dari map ke string. Nah, kalau sekarang dari string ke map, dari ke map, kemudian ke objek user kayak gitu. Nah, dari get string ini dia tipenya adalah string null save. Jadi kita bungkus pakai string null save, kita namain string user sama dengan kayak gini. Terus di sini kita lakukan pengecekan dulu jika string user ini dia tidak sama dengan null, tidak kosong, maka kita akan convert dari string ini menjadi tipe object map. Kita bikin tipe map string dynamic. Kita namain map user sama dengan, kemudian dari string dirubah jadi map, kita pakai JSON decode. Terus kita masukin string user kayak gini. Di string usernya kita nggak perlu lagi pakai non nullable kayak gini, soalnya sebelumnya kita udah cek dulu apakah null atau tidak
gitu. Berbeda kalau ini kita nggak pakai pengecekan, maka session usernya itu harus kita definisikan dia null atau tidak. Tapi kalau kita bikin seperti ini akan menyebabkan error kalau ternyata hasilnya null, karena null tidak bisa di decode kayak gitu. Makanya kita lakukan pengecekan dulu baru ke sini. Nah, setelah dapat map user, kita akan masukkan ke usernya itu sendiri. User kita akan isi dengan, misalkan di kelas user ini kita punya metode untuk merubah dari dari map menjadi objek user. Factory user from map. Kan di sini map string dynamic, tipenya samain map, kita return user. Sini kita harus punya dulu data-datanya, misalkan ini contoh aja, int id, int string name, contoh aja ya ini. Terus kita juga harus bikin konstruktornya user kayak gini, this.id, this.name. Nah, baru kita bisa panggil usernya di sini. Usernya ID-nya dari map dirubah menjadi ID dengan kata kunci ID, dan name map dengan kata kunci name. Seperti ini. Save, event wrap. Nah, baru sekarang kita panggil metode user from map-nya. User dot from map. Mapnya adalah map user. Kita masukin ke sini. Jadi dari map user ini akan dirubah menjadi objek user, baru dimasukin ke variable user dan di return. Tapi kalau ternyata pada saat pengecekan string usernya itu ketika di get ke session nggak ada datanya yang dengan kunci user, maka ketika di return dia null. Kayak gitu cara bikinnya.